Halo warga intelektual sekalian. Nepal kembali kacau seperti beberapa bulan yang lalu, guys. Nepal terjadi kerusuhan. Di Nepal terjadi perang antar umat beragama, guys. Wow, luar biasa. Jadi baru-baru ini lagi rame di media sosial, lagi viral di media sosial, di mana di Nepal terjadi kerusuhan antar umat beragama dan ada masjid yang dirusak. Kemudian ada pembakaran yang sangat-sangat luar biasa, guys. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Jadi umat Muslim dan umat Hindu yang ada di Nepal sekarang lagi perang agama. Bahkan pemerintahnya sampai memberikan aturan larangan untuk keluar malam, larangan untuk berkumpul-kumpul, larangan untuk nongkrong-nongkrong gak jelas di luar. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Bagaimana kronologinya? Kenapa umat Muslim dan umat Hindu yang ada di Nepal ini rusuh, bentrok? Apa alasannya? Kenapa sampai masjid dihancurkan? Apa alasannya? Bagaimana kronologinya? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Nepal itu salah satu negara paling toleransi, guys. Karena apa? Karena di sana itu mayoritas beragama Hindu. Tapi akhir-akhir ini kalau saya perhatikan, Nepal itu semakin hari semakin intoleransi. Bagaimana ceritanya Nepal negara yang paling toleransi tiba-tiba intoleransi? Padahal kalau kita melihat statistik, di Nepal itu jumlah umat agama Hindu itu mayoritas sekitar 95%. 5%-nya lagi umat Muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa umat Muslim yang ada di Nepal ini berani melakukan protes, bahkan melakukan bakar-bakar, demonstrasi gila-gilaan, padahal jumlahnya minoritas, yaitu 5%. Kalau kita bandingkan dengan di Konoha misalnya, umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, yang jumlahnya kurang lebih 25% ya, 23 atau 25% ya. Tapi tidak pernah berani memprotes mayoritas, walaupun ada 1000 gereja dibakar. Mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Kalau kita bandingkan antara Nepal dengan Konoha, di Konoha itu jumlah nonis yaitu sekitar 25%, tapi tidak pernah berani melawan, walaupun mereka dipersekusi, dibubarkan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang ada di Nepal ini? Kenapa ya jumlah umat Muslim yang ada di Nepal ini hanya berjumlah 5%, tapi berani melawan? Berani banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Bagaimana kronologinya? Apakah Nepal ini akan hancur lebur? Apakah Nepal ini akan bubar hanya karena perang agama? Siapa yang bersalah? Umat Muslim atau umat Hindu? Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim, teman-teman Kristen, teman-teman Hindu ya yang nonton video ini, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kenapa saya sering bahas agama itu? Karena apa? Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara bertindak dipengaruhi oleh agama. Kemudian sama halnya dengan yang terjadi di Nepal ini. Kenapa di Nepal ini terjadi kerusuhan? Apa alasannya? Kronologinya bermula umat Muslim dan umat Hindu saling sindir di TikTok. Ya, sama seperti di Konoha. Umat Muslim dan umat Kristen yang ada di Konoha itu saling sindir di TikTok ya. Berdebat TikTok lah ya kalau di Konoha. Nah, karena ada perdebatan TikTok di Nepal ini antara umat Muslim dengan umat Hindu ya. Ya, mereka itu saling menyindir lah ya. Saling menyindir. Kemudian setelah itu umat Hindu marah. Umat Hindu melakukan yang namanya vandalisme. Lalu mereka mencoret-coret yang namanya masjid ya. Kemudian melakukan yang namanya aksi untuk mencoret-coret masjid ya. Karena diduga yang diejek itu adalah umat Hindu yang ada di Nepal. Ya, diejek oleh apa? Diejek oleh umat Muslim yang ada di Nepal. Ini hanya di Nepal ya, bukan di Konoha ya. Disclaimer on ya. Jadi karena umat Hindu itu merasa dikritik gitu ya, lalu mereka melakukan vandalisme. Mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada umat Hindu dan umat Muslim ya. Ini menurut data ya, ini menurut kronologi ya. Kemudian setelah itu umat Muslim melakukan protes besar-besaran.
ya, karena masjid mereka dicoret-coret ya. Dicoret-coret, woi, hanya dicoret-coret aja, pakai pilok ya, di gambar-gambar gitu ya. Hanya digambar-gambar, tidak dibakar ya. Belum dibakar masjidnya ya. Nggak seperti di Konoha, ada 1000 masjid yang dibakar ya. Mohon maaf ya, saya harus membandingkan di Konoha ya. Karena di Nepal itu umat muslim jadi minoritas ya. Jadi minoritas muslim yang ada di Nepal ini marah ya, lalu mereka memblokir jalan. Nah, di depan masjid ada tuh jalan ya, diblokir, lalu mereka bakar ban banyak banget ya. Mereka protes terhadap pemerintah, mereka memblokir jalan. Nah, ketika umat muslim minoritas yang ada di Nepal ini memblokir jalan, maka umat Hindu semakin marah lagi. Apa-apaan, kalian kan minoritas, kita cuman melakukan vandalisme, kita nggak ngerusak masjidnya kok, kita nggak ngapa-ngapain kok. Ya, lalu setelah itu ya kemarahan semakin memuncak ya, umat Hindu rame-rame menghancurkan masjid umat muslim yang ada di Nepal, guys. Wow. Ya, saya tidak mendukung yang dilakukan oleh umat Hindu ya. Setahu saya umat Hindu itu adalah masyarakat yang toleransi. Saya nggak tahu apa yang memicu ya. Jadi pemicu utamanya itu karena konten TikTok, guys ya. Lalu masjid di Nepal dihancurkan. Nah, setelah itu pemerintah langsung sigap bergerak. Karena sudah ada pembakaran, sudah ada penghancuran masjid di mana-mana ya. Sehingga pemerintah Nepal langsung sigap dan pemerintah Nepal mengeluarkan aturan yang sangat ekstrim. Apa itu? Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngumpul-ngumpul, kecuali beli makanan, kecuali bekerja. Kalau untuk ngumpul-ngumpul nggak boleh. Ya, itu peraturan baru di Nepal, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Apakah umat Hindu apa umat Muslim? Mohon maaf ya, saya tidak pilih kasih ya, saya tidak memilih di antara keduanya. Kalau menurut saya pribadi ya sama-sama salah. Ya karena apa? Karena saling sindir di media sosial. Awalnya saling sindir di TikTok ya. Dan berujung pembakaran masjid ya. Berujung ya penghancuran masjid. Dan ini yang perlu kita pelajari ya. Kenapa sih? Ya mohon maaf ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya dan teman-teman Kristen ya. Yang saya fokuskan itu ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Umat muslim di Nepal itu kan cuma 5% ya, nggak sampai 25% seperti di Konoha. Tapi mereka berani banget gitu ya memblokir jalan ya. Kemudian bakar-bakar ban gitu. Kalau menurut saya pribadi ini terlalu nekat ya. Sungguh nekat yang nyata gitu ya. Kalau saya perhatikan. Kalau saya perhatikan umat Kristen yang ada di Konoha itu walaupun mereka dihancurkan rumah ibadah mereka ya, dibakar, ada 1000 gereja yang dibakar di Konoha menurut data. Tapi santai-santai aja nggak pernah tuh ya blokir jalan gitu ya, bakar-bakar ban gitu ya. Padahal jumlahnya 25% loh. 25% itu bisa bikin negara baru. Jangan salah. Bukan berarti saya nyuruh ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video. Kalau saya banding-bandingkan gitu ya. Minoritas Muslim di Nepal dengan minoritas agama Kristen di Konoha. Jadi yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah kalau ya, ini kalau ya, menurut keyakinan saya, apakah umat Muslim kalau minoritas itu tidak tahan gitu? Biasanya ya kalau saya perhatikan itu ya, umat Muslim itu nggak semuanya tapi ya, umat Muslim itu mereka tidak betah jadi minoritas kalau saya perhatikan. Biasanya mereka akan minta pisah. Jadi ada dugaannya sampai ke situ guys ya. Ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa umat Muslim yang ada di Nepal ini memisahkan diri gitu ya. Mereka bikin negara baru gitu. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin ya jumlah umat Muslim yang ada di Nepal yang 5% ini jumlahnya nggak sampai jutaan ya, ratusan ribu doang ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya, Konoha itu kan umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha. Mohon maaf ya, saya tidak memprovokasi yang nonton video ini. Kalau misalnya nih ya, menurut keyakinan saya, kalau misalnya nih ya, dugaannya nonis misalnya bikin negara baru misalnya ya, kalau ada kerusuhan-kerusuhan terus gitu kan, ya gereja mereka dibakar, ya kemudian rumah ibadah mereka dibakar, kemudian mereka ibadah dihalang-halangi gitu ya. Kalau misalnya mereka nuntut gitu ya bikin negara baru, jumlah daripada nonis itu kan 24%-an ya, 25%-an ya.
sekitar puluhan juta lah ya. Puluhan juta itu sudah bisa bikin negara baru guys ya. Singapura berapa juta ya. Bisa kok menjadi negara maju. Tapi disclaimer ya, saya tidak mau provokasi ya. Ya menurut keyakinan saya ya, dugaan saya kalau nonis di Konoha itu pengen bikin negara baru bisa aja sebenarnya ya. Seperti misalnya Bali memisahkan diri ya, kemudian ya negara-negara muslim ya. Sorry, negara-negara nonis ya. Memisahkan diri bisa aja sebenarnya ya. Orang Medan misalnya, orang Nias misalnya memisahkan diri ya, orang Manado misalnya. Tapi saya tidak nyuruh ya. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Mudah-mudahan jangan terjadi di Konoha seperti itu. Tapi menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, kalau ini terus ya berlanjut terus ya, ada pengerusakan terhadap minoritas ya. Ya menurut saya pribadi ya bisa aja ada orang yang mengusulkan seperti itu ya. Ya nggak sih? Karena waktu banjir kemarin di Nias ya, ada tuh ya oknum DPR yang mengatakan kalau kita tidak dibantu ya, di Nias tuh kan dampak banjir juga ya. Kalau kita tidak dibantu, maka Nias akan pisah dari Konoha. Ada tuh ya oknum-oknum daripada DPR yang mengatakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ini sangat sensitif guys. Masalah agama itu sensitif. Ya kalau misalnya ada pengrusakan rumah ibadah ya, saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Hindu ya. Saya tidak mendukung itu ya. Tapi apapun itu ya, mau agama apapun itu jangan sampai ada pengrusakan gitu ya. Jangan ada mengganggu orang lagi ibadah. Saya sebenarnya nggak peduli sama agama guys. Mohon maaf ya. Saya orangnya sekuler gitu. Saya nggak terlalu peduli dengan agama. Tapi kalau ada umat beragama menghancurkan rumah ibadah orang lain ya, menghalang-halangi orang ibadah, kemudian mempersulit izin rumah ibadah, saya peduli. Ya, bagaimana dengan Konoha misalnya? Apakah ada terjadi konflik seperti ini di Konoha? Ya, menurut saya pribadi bisa aja ya, konflik antar umat beragama. Jadi ini yang saya khawatirkan debat-debat yang ada di TikTok guys. Dari dulu saya udah peringatkan ya, apologet yang ada di TikTok ya. Mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya juga paham ya dari sudut pandang Kristen ya, orang Kristen menentang tuduhan-tuduhan daripada agama si paling mayoritas ya. Saya tidak menyangkal itu ya. Ya, saya mengerti ya dari sudut pandang agama Kristen. Ya kita kan hanya membela diri. Ya saya mengerti itu ya. Tapi kan permasalahannya kalau sering-sering yang namanya debat TikTok ya, saling sindir antar umat beragama di TikTok ini sangat-sangat fatal sekali ya, sangat-sangat mempengaruhi yang namanya persatuan dan kesatuan kita. Sama seperti yang terjadi di Nepal ini. Ini yang saya takutkan dari dulu guys ya. Kenapa saya takut ya para apologet-apologet yang ada di Konoha itu bisa menjadi pemicu kerusuhan gitu. Bisa memicu keretakan gitu ya. Bisa memicu yang namanya perang agama. Jadi mohonlah ya sama yang nonton video. Karena di TikTok itu kalau kita live itu kan kita nggak bisa sensor ya. Kalau saya sendiri kan masih bisa edit ya. Kalau misalnya saya marah-marah gitu ya, terus saya keceplosan, kan saya bisa edit videonya. Kalau di TikTok kan nggak bisa. Kalau kita lagi live ya, seperti yang ada di Nepal ini kan. Kalau lagi live gitu ya, saling sindir, bisa kena guys. Udah banyak tuh yang kena. Ya orang-orang Kristen banyak tuh yang kena. Karena apa? Karena nggak ada saringan gitu ya. Kalau kita live itu tiba-tiba marah, kepancing gitu kan bisa kita mengeluarkan unek-unek kita gitu ya. Lalu ya kita bisa dijerat guys. Dijerat dengan pasal-pasal berlapis. Jadi mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu ya. Mohon maaf ya guys ya. Jadi gini guys, kalau kita fokus yang mengurusi yang namanya agama-agama, ya, bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Biasanya negara yang terlalu fokus mengurusi agama-agama ya, terus yang diurusi nggak bakal maju guys. Sama seperti Nepal misalnya. Mohon maaf ya. Nepal ini juga sebenarnya akan susah menjadi negara maju. Apa alasannya? Kenapa Nepal ini susah menjadi negara maju? Ya 11-12 dengan Konoha sebenarnya. Nepal ini kan, mohon maaf ya bagi teman-teman Hindu ya, sangat si paling beragama ya. Nggak semuanya tapi ya. Tapi orang Nepal itu walaupun mereka toleransi, mereka juga punya prinsip yang sama kok ya. Jadi setiap agama itu kan punya prinsip yang sama. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, kitalah kebenaran. Agama lain sesat. Itu doktrin dari agama guys. Hanya segelintir orang yang berani terang-terangan mengaku ini. Karena
orang yang berkesadaran gitu ya, hanya orang yang level kesadarannya sudah tinggi banget ya, baru dia mengakui ini. Ya, kalau kesadarannya masih level anak-anak gitu ya, level anak TK, pasti nggak mau mengakui ini. Justru, ya mohon maaf sebesar-besarnya, intoleransi itu muncul daripada agama itu sendiri, muncul daripada doktrin, prinsip agama itu sendiri. Terutama agama Samawi. Agama Samawi itu kan, kalau boleh jujur ya, mereka kan menganggap bahwa agama mereka yang paling benar ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Kristen mengatakan, akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Itu dari doktrin agama Kristen ya. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa ini penyebab intoleransi orang Kristen ya. Karena saya perhatikan itu menurut data ya, justru negara mayoritas Kristen itu salah satu negara yang paling toleransi ya. Norwegia, Finlandia itu kan masih bekas-bekas dari Kristen ya. Itu negara paling toleransi guys. Ya. Dan agama si paling mayoritas juga seperti itu kok ya. Agama Muslim yang ada di Konoha. Kalau saya perhatikan mereka punya doktrin apa? Ya hanya agama mereka yang diridoi gitu. Ada ayatnya tuh ya, ada dalilnya. Jadi justru intoleransi itu bersumber daripada agama itu sendiri. Kalau boleh jujur ya. Kenapa negara si paling beragama, si paling rajin berdoa itu sering konflik? Ya ini. Ya justru karena kita semakin patuh ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Semakin kita patuh, ya kita semakin keblinger gitu. Kenapa? Karena ya justru agama itu yang mengajarkan seperti itu. Ya mengajarkan agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci ya. Mohon maaf ya. Itulah alasannya kenapa negara si paling beragama itu susah maju, susah banget maju. Coba kasih data. Coba kasih satu saja negara si paling beragama yang SDM-nya maju. Kalau Qatar, Dubai, ya Oman dan lain sebagainya itu negara kaya guys, bukan negara SDM. Kalau mereka tidak punya minyak, kalau mereka tidak punya pemimpin yang amanah, mereka bisa seperti Konoha, malah lebih hancur daripada Konoha. Konflik ya. Di Timur Tengah itu kan sering terjadi konflik ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena rebutan sumber daya alam. Karena sumber daya alamnya nggak ada. Nah, ketika mereka punya sumber daya alam, ya mereka nggak konflik lagi. Kalau mereka nggak punya sumber daya alam, ya nanti ya balik lagi konflik gitu ya. Kalau Konoha kan nggak punya tradisi seperti itu ya. Itulah alasannya kenapa Konoha itu sering konflik. Kenapa? Karena kita impor agama dari luar negeri ya. Kalau boleh jujur ya. Sementara agama lokal kan masih banyak ya di Konoha ya, agama lokal yang mengajarkan kebaikan ya. Kita jauh-jauh impor dari luar negeri tapi agamanya begitulah ya. Jadi gini guys ya, kita sebagai anak muda janganlah seperti itu ya. Kita harus berpikir rasional bagaimana supaya negara kita maju ya. Ya bisa saja agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena agama itu memicu intoleransi. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Sehingga antar umat beragama kutuk-kutukan. Kalau kita kutuk-kutukan antar umat beragama, gimana mau maju coba? Gak bakal bisa kita menjadi negara maju kalau kutuk-kutukan terus, ya. Gak bakal bisa. Catat kata-kata saya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya, kaum intelektual, salam rasional.